Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mencari timba si anak dara, di bawah sarang burung tempua. Salam sembah pembuka bicara, selamat datang untuk kita semua. Sekali lagi karena saya belum mendengar nih teman-teman menjawab salam yang telah saya aturkan di awal, boleh dong unmute dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Malam. Alhamdulillah, sepertinya pada semangat ya teman-teman Duta pada malam hari ini. Saya sangat berharap semoga kita semua sekarang sedang dalam keadaan yang sehat walafiat, karena di akhir-akhir ini ya teman-teman kita tahu bersama wabah semakin marak, dan banyak kerabat dan saudara kita yang terpapar COVID-19. So, di awal ini mungkin kita juga bisa sama-sama berdoa untuk kerabat kita yang terpapar, semoga senantiasa selesai daripada dan diberikan kesembuhan, dan kita sekalian diberikan perlindungan dari wabah ini. Oke teman-teman, di malam Sabtu nih ya, belum malam Minggu, masih malam Sabtu. Kita kembali lagi bersama coaching Duta Inspirasi, Batch One, dan coaching kali ini spesial banget karena kita kedatangan narasumber yang luar biasa banget nih teman-teman. Namun sebelum itu aku mau ngucapin sampai berjumpa. Aku mau ngucapin bertemu lagi nih teman-teman sama aku. Kenalin, aku Adestia Ningrum Sutrisno. Teman-teman mungkin sudah mengenal sebelumnya. Namun bagi yang lupa mungkin bisa kenalan lagi. Nama aku Arum dari Sulawesi Utara. Dan tanpa berlama-lama lagi nih teman-teman, kita mungkin bisa nih baca dulu background daripada narasumber yang luar biasa pada malam hari ini. Siapa lagi kalau bukan Kak Haris Hendrik. Achievement-nya membuat kita semakin semangat untuk terus belajar, untuk terus memperbaiki diri, karena beliau merupakan peserta lolos fully funded Exchange Hamada ke Sydney, Australia pada tahun 2018, Ketua Volunteer Beasiswa 10.000 Jogja pada tahun 2018, kemudian merupakan second runner-up mahasiswa berprestasi Universitas Gadjah Mada pada tahun 2020, merupakan Young Leaders for National Wave ke-12 by McKinsey and Company, kemudian merupakan founder dan presiden Lensa Pendidikan Indonesia, dan terakhir yang gak kalah spesial, yaitu merupakan peserta XL Future Leaders Batch 8. Luar biasa. Salah satu ini ya teman-teman, XL Future Leaders itu salah satu kegiatan yang ingin aku ikutin sampai sekarang namun belum kesampaian. So, aku yakin juga banyak banget teman-teman yang penasaran dan ingin belajar banyak lagi terkait self-management pada malam hari ini bersama dengan Kak Haris. Untuk itu, agar kita bisa belajar lebih banyak terkait self-management nih untuk diterapkan di hidup kita, langsung aja nih kita panggil narasumber yang luar biasa, Kak Haris Hendrik. Halo Kak Haris. Halo semua, suaraku kedengaran? Selamat malam. Selamat malam Kak, terdengar Kak? Aman ya berarti suaraku? Aman. Boleh Kak langsung aja sapa-sapa teman-teman Duta dan memulai sharingnya mungkin pada malam hari ini. Oke, selamat malam teman-teman sekalian. Aku senang banget bisa sharing sama teman-teman dari Duta Inspirasi ya. Aku kemarin baru beberapa hari lalu ditelepon, minggu lalu kalau nggak salah ditelepon sama Kak Safira. Kebetulan aku sama Kak Safira tuh kenal dari 2018, 2017 jadi sebenarnya, cuman baru pertama kali ketemu 2018 di Sydney. Jadi aku benar-benar seru banget dia sharing sama teman-teman sekalian di organisasi yang dibesarkan oleh Kak Safira. Ini Duta Inspirasi Nasional ini katanya dari berbagai provinsi Indonesia. Benar ya? Betul Kak. Bener ya. Dari Riau ada nggak sih? Kebetulan aku dari Riau nih teman-teman. Jadi senang banget lihat teman-teman dari Riau juga bisa berpartisipasi di program ini. Oke, baik, untuk tidak memperlama waktu lagi, aku bakalan izin share screen sebentar materi aku, tapi aku izin off cam ya, soalnya kalau aku on cam untuk share screen nanti agak masalah di internetnya. Bentar ya.
Udah kelihatan ya teman-teman share screen aku? Aman Kak, sudah terlihat. Udah. Nanti kita interaktif aja ya teman-teman, jangan sungkan-sungkan untuk nanya dan lain sebagainya. So aku mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan kita semua. Selamat malam teman-teman sekalian. Aku perkenalan diri dikit aja. Perkenalkan, nama aku Haris Hendrik. Teman-teman bisa panggil Kak Haris atau Kak Hendrik. Aku merupakan mahasiswa, bukan mahasiswa lagi sih sebenarnya karena udah sidang skripsi tanggal 21 Juni kemarin. Baru melepas status sebagai mahasiswa, dan saat ini aku juga ini sedikit background yang mau aku share. Ini background sedikit, teman-teman. Aku tuh adalah salah satu orang yang lumayan sering ngikutin proyek dari Kak Safira. Aku pernah diamanai jadi ketua beasiswa 10.000 Yogyakarta 2018. Itu organisasi dari Kak Safira juga. Kayak gitu. Oke, kita bakalan bahas tentang, mungkin teman-teman kemarin udah di-share juga wordingnya sama Kak Safira atau teman-teman panitia dari Indonesia Events. Itu kita akan bahas tentang manajemen diri. Aku tertarik banget ngebahas manajemen diri karena menurut aku ini penting banget, karena banyak orang yang sering banget bisa memanajemen orang lain tapi dia lupa bagaimana cara memanajemen diri dia sendiri. Banyak orang yang, misalnya aku tanya adik dulu deh. Adik ya namanya? Boleh. Iya, Boleh adik. Oke, adik aja ya. Oke, kalau adik pribadi, kapan terakhir kali kayak muji diri sendiri, kayak ngapresiasi diri sendiri? Tadi siang Kak. Tadi siang, Ya. itu ngapresiasi apa gitu? Tadi siang kebetulan juga pas kasih materi gitu kan ya Kak, terus sambil juga sharing sama teman-teman, dan saat itu juga kayak ceritain tentang afirmasi positif gitu Kak, terus yang bilang kayak gini, yang kamu keren, kamu hebat, kamu pinter, kamu mandiri, kamu independen, kayak gitu Kak. Wah, keren banget, beri aplaus untuk Ade dulu ya teman-teman sekalian. Karena gini, kenapa aku tanya ke Ade kayak gitu, karena ketika aku bertemu dengan teman-teman aku, teman-teman ini baru masuk Isya, jadi aku boleh stop bentar nggak ya, soalnya masih azan. Boleh Nggak Kak, apa-apa ya? boleh. Nggak apa-apa. Oke, aku izin matiin kamera dulu ya, soalnya ini. Oke, makasih. Udah ya, teman-teman, sorry banget nunggu lama, soalnya azannya lumayan lama. Oke, jadi aku ulangin lagi ya. Jadi kita bakalan ngebahas tentang manajemen diri tadi yang kayak disampaikan oleh Ade. Ya, aku matiin ring light-nya aja. Oke, jadi kalau Ade tadi nyampein tentang dia ngapresiasi diri dia, bahwasanya memang apa yang dia lakukan. Nah, itu yang menjadi poinnya teman-teman. Kadang kita sering banget memuji orang lain kayak, ih dia tuh hebat, dia tuh luar biasa. Kita kayak sering banget memuji orang lain, bahkan kita memberikan afirmasi positif ke orang lain, tapi kita lupa bahwasanya sebenarnya kita juga butuh hal tersebut gitu. Dan itu yang tidak sampai dapat kita sadari bersama gitu. That's why aku mau bahas tentang topik tentang self management, dan juga bakalan dikaitin dengan time management, dan sharing sedikit pengalaman aku. Aku bilang ini turning point of myself sih sebenarnya, dan aku bakalan sharing sama teman-teman semua. Pertama kita akan bahas tentang what is self and time management, how to do self management to succeed in college, kalau teman-teman di dunia perkuliahan, tapi secara garis besar adalah to succeed in life. Dan yang ketiga adalah how to do time management in college, atau dalam lingkup yang lebih besar itu dalam life itu sendiri. Dan kita bentar ya, ini ada apa? Oke, what is self management teman-teman? Aku biasanya bilang self management itu ada tiga hal yang penting dalam self management itu sendiri, manajemen diri. Yang pertama aku selalu bilang itu adalah problem solving. Kenapa aku bilang problem solving? Karena gini, ketika kita bicara tentang manajemen diri, kita bicara tentang bagaimana kita mengatasi masalah atau memecahkan sebuah masalah. You require to be a problem solver.
So in order to have the self management, you need to understand that you need to find your problem solving skills. Itu yang selalu aku tell to everyone out there. Karena gimana teman-teman, ketika kita melihat sebuah masalah, we never think that is a problem. We think is a solution atau platform or room that we wanna grow further gitu loh. That's actually the meaning of problem solving itself. Terus yang kedua, kita bicara tentang managing time. Gimana cara kita bisa meletakkan waktu kita pada kegiatan yang tepat dan di waktu yang tepat pula dengan efisien dan efektif. Dan yang terakhir adalah control the emotions. Ini penting banget karena banyak banget kita tanpa sadar ketika kita mengalami sedih, kita mengalami rasa kurang baik, kita selalu bisa ditanya orang-orang, "Are you okay?" Then you just say okay. Gitu. "Ya, aku nggak apa-apa." But sometimes it's okay to be not okay. Itu nggak apa-apa banget untuk merasa bahwa diri kita lagi nggak baik-baik aja dan kita harus memahami perasaan itu gitu. Dan tapi banyak orang yang kayak lupa bahwasanya kita ini manusia. Ketika misalnya teman-teman, banyak orang yang sekarang di pandemi ini ngeliat orang lain produktif, ngeliat sosial media orang produktif dan lain sebagainya, dan sampai membandingkan diri sendiri. Coba tanya dalam diri sendiri, sebenarnya kita berkompetisi untuk apa? Ketika kita membandingkan diri kita dengan orang lain, tanya ke diri kita sendiri bahwa sebenarnya apa sih yang kita cari dalam hidup ini gitu loh. Prestige, fame, ketenaran atau lain sebagainya. So once you know, kalau misalnya kalian merasa bahwa oke, gue nggak apa-apa, gue lagi nggak kenapa-napa hari ini, atau gue lagi ada masalah nih, it's okay to tell to yourself kalau misalnya you need to take a space. Karena kadang kita terlalu forsir diri kita untuk menjadi produktif, mengikuti standar yang orang lain yang telah diciptakan sosial media. Produktif itu seperti ini, sehingga kita lupa bahwa kita punya kapabilitas diri kita sendiri yang tidak bisa kita samakan dengan orang lain. Gitu. So, jadi sebenarnya self management ini lebih ke self control or self regulation sebenarnya teman-teman. Terus stay true to your emotion yang tadi aku bilang teman-teman, ketika teman-teman merasa bahwa teman-teman lagi sedih, ketika teman-teman merasa bahwa teman-teman lagi tidak baik-baik saja, it's okay to tell to yourself. Kalau misalkan nggak bisa, aku nggak sanggup untuk ceritain ke teman aku nggak percaya sama orang lain, aku nggak bisa untuk ceritain masalah aku ke orang lain. It's okay untuk ceritain ke diri kalian sendiri, it's okay bahwa kalian tuh bener-bener, ya gue lagi ada masalah dan gue lagi nggak kenapa-kenapa, atau gue lagi there is something happen to myself, dan gue percaya bahwa gue take a break first. Kayak gitu. Kadang orang lupa ya, kayaknya itu istirahat tuh nggak penting, yang penting kita produktif sampai kita tidak sadari bahwa we are human after all. Kayak gitu. So ini stay true to your emotions. So how to have a self management, sebenarnya aku pakai yang namanya thinking hats. Ini dari Edward de Bono, salah satu critical thinking yang aku pelajari dari Excel Visual Leaders. Dan di sini tuh ada yang pertama tuh adalah start with a goal. Kenapa kita penting banget punya tujuan? Karena gini, teman-teman kalau teman-teman baca buku dari Simon Sinek tentang Start with Why, kalian harus question yourself tentang suatu hal. You need to ask yourself tentang suatu hal. Misal contoh, Kak, aku pengen ikut Duta Inspirasi Nasional. Sebelum kalian mutusin untuk ikut Duta Inspirasi Nasional, you need to question yourself. Kenapa aku pengen ikut? Apa efeknya kalau aku ikut dan dampaknya bagi orang lain ketika aku mengikuti kegiatan ini? Apakah aku cuma finding for fame? Aku hanya ingin mencari sebuah ketenaran? Aku hanya sekedar mencari sas? Aku sekedar mencari selempang? Atau aku hanya sekedar ini dan itu? You need to find the reason why you do that. Why questions yang kalian bisa jawab, yang yakin bahwa kalian mantap menjawabnya. Start with a goal. Karena semua itu punya plan dan perencanaannya masing-masing. Yang kedua adalah it's not a 9 to 5 job, it's a daily choice. Maksudnya apa, Kak? Maksudnya gini, ketika kalian memutuskan misalnya aku pengen ikut Duta Inspirasi Nasional lain, you understand kalau misalnya punya regulation ya. Duta Inspirasi Nasional itu punya regulation, punya satu rules yang you need to follow at the end of the day, dan itu jadi pilihan kalian untuk benar-benar give it all kayak gitu. So you need to understand about that. Dan terakhir adalah make a plan. Ini penting. Karena kalau kalian nggak punya perencanaan matang, itu akan ngerasa bahwa kalian tuh nggak bisa, nggak tahu apa yang mau kalian lakukan at the end of the day. Karena kalau kalian punya plan, kalian jadi tahu, oh gue mau ini. Misalnya, gue mau ikut Duta Inspirasi Nasional, atau gue ingin lanjut S2, dan lain sebagainya. Apa sih yang sebenarnya yang perlu dipersiapkan untuk itu? Sebelum sampai ke plan tadi, pasti kalian datang dengan tujuan, dengan goal-nya tadi, problem statement-nya apa. Kayak gitu. So I call it as the method sebenarnya. Terus ini adapt GCU framework in life atau college sebenarnya itu very simple. Gini, mungkin aku pasti teman-teman semua yang Duta Inspirasi Nasional ini punya passion di bidang apa ya, social works. Pasti teman-teman punya aktivitas sosial yang kalian kerjakan.
satu hal yang penting ada teman-teman. Ketika kalian melakukan sesuatu sosial, pasti kalian paham bahwa sebenarnya ada permasalahan yang you need to understand that there's something that need to push gitu lah. There's something that need to be done, there's something that to be finished or something else. Dan kalian pasti sadar itu. Misalnya contoh kalian passion banget di bidang pendidikan. Nah, untuk bisa sampai pada framework tadi, you need to capture the moment. Kenapa sih kalian benar-benar care sama pendidikan ini? Why you really that care about education development? Oh, karena masalah education ini masih menjadi masalah yang belum ada titik akhirnya gitu, atau lain sebagainya. So, you need to capture that moment, dan kalian clarify apa sebenarnya yang kalian bisa lakukan. Dari sana kalian bisa organize what you wanna do. Dan terakhir kalian bisa reflect itu apa? Reflect untuk something yang kalian benar-benar ingin lakukan gitu. Setelah kalian tahu, oh gue pingin ini dan ini yang harus gue lakukan. Dan engage ini adalah terakhir actionnya tadi. Karena aku pribadi sangat-sangat menganggapan bahwa sebenarnya akan lebih bermakna, aku bukan mengenyampikan orang yang berprestasi, tapi for me akan lebih bermakna ketika orang-orang yang berdampak ke masyarakat. Karena for me, prestasi sejatinya bagi aku pribadi adalah ketika kita bisa memberikan kontribusi dan your existence means a lot to everyone in your surroundings. Jadi makna itu bahwa sebenarnya orang-orang yang berdampak itu adalah orang-orang yang benar dicari dan dibutuhkan bangsa ini sebenarnya. That actually, dan I believe that invest in you. So ini time management, very simple. Itu adalah tentang bagaimana manajemen waktu dengan baik di waktu yang tepat dan di kegiatan yang tepat pula. Aku biasanya kalau bagi waktu sih pakai action priority matrix. Kalau teman-teman lihat di layar, itu ada impact dan effort. Jadi kalau misalnya teman-teman bicara tentang impact itu dampak dan effort itu adalah usaha. Dan you need to bagi jadi 4, ada quick win, ada big project, fill in, sama big wasted. Biasanya aku bakalan sangat menghindari yang big wasted karena menurut aku ini bukan suatu hal yang aku prioritaskan. Dan aku fokus pada quick win sama big project. Kenapa? Karena quick win ini itu effortnya kecil, tapi impactnya tuh gede banget ke orang lain. Kalau big project itu effort gede dan impact-nya juga gede gitu. Aku fokus ke sana sih sebenarnya. Kalau fill ini lebih kepada mungkin hangout sama teman juga, atau kayak relaxin diri sendiri karena juga penting kan, kita butuh istirahat gitu. Atau juga pakai ORB formula. Kita pakai objective, evaluation, mistake, and excuses. Misalnya kalian ingin menyusun rencana kalian, terus realign sama rencana kalian dan be on time. Dia akan lebih mudah priority action metric tadi, karena make sure ya ketika kalian woke up in the morning dan you know what you want to do in that day gitu. Jangan sampai ketika bangun kalian nggak tahu apa sih yang harus gue lakukan dan lain sebagainya. Kayak gitu. Sedikit karena Kak Safira kemarin request ya journey of mine. So ini jadi titik balik aku pribadi untuk bisa sampai di titik yang sekarang ini. Teman-teman kalau bisa sharing, ini aku 2016. Pada saat itu aku datang dari daerah yang bisa dikatakan isolated area. Aku datang dari Riau dan pada saat itu belum ada sekolah aku yang jebol Universitas Gadjah Mada pada saat itu. And then I don't have clue gimana cara masuk Universitas Gadjah Mada pada saat itu. Dan ini aku 2016 akhirnya aku punya proyek sosial itu dulu mengajar, aku ngajarin orang-orang di sana dan untuk suku pedalaman. Nah, pada saat itu aku diundang di event itu bertemu dengan former Presiden Republik Indonesia yang ke-6, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Dari sana tuh aku ngerasa bahwasanya satu momen aku sadar kenapa aku ingin banget berprestasi dari SMA, karena aku datang dari sekolah yang benar-benar bukan yang terbaik di Provinsi Riau dan aku ditolak di sekolah yang benar-benar aku inginkan. Aku itu dari tahap terakhir, di tahap 3, itu tahap terakhir itu tes fisik, tes kesehatan, dan aku gagal di tes larinya. Dan itu cuma nyisiin 50 orang lagi, dan aku ngalahin 1000 orang dan untuk sampai di 150 besar, tinggal nyisiin 50 orang lagi. Tapi aku gagal pada saat itu. Tapi di sana akhirnya Tuhan tuh ngasih jalan bahwasanya sebenarnya Tuhan tuh akan ngasih kamu ketika kamu sadar bahwasanya ini yang kamu butuhkan, dan Tuhan tuh pasti ngasih kamu di waktu yang tepat dan tempat yang tepat pula. Itu yang selalu aku tanamkan dari dulu. Ini aku 2017 pas aku keterima Universitas Gadjah Mada di aku keterima di SNPTN di Fakultas Kehutanan. Ini momen pertama kali aku PPSMB, dan di momen PPSMB itu aku udah janji sama diri aku sendiri bahwa aku nggak mau hanya sekedar besar karena nama kampus UGM-nya. Aku nggak mau besar karena alma mater UGM yang sudah sangat hebat seperti itu. Aku nggak mau besar karena nama kampus, tapi aku ingin membesarkan nama kampus aku dengan kontribusi dan prestasi yang bisa aku berikan kepada UGM. Itu janji aku, dan itu kalau nggak salah aku setelah PPSMB selesai. Itu ingat banget jam 5 sore pas sudah selesai, udah buat formasi dan sebagainya. Ini aku foto sama teman-teman beasiswa aku, keluarga pertama aku di Jogja, karena pas itu aku benar-benar I don't have families di Yogyakarta, dan aku nggak tahu Yogyakarta seperti apa dan sebagainya. Dan akhirnya aku keterima beasiswa. Ini aku akhirnya diliput salah satu
Ini jadi titik balik juga bagi aku karena ini diliput newspaper terkenal juga di Indonesia, Zetizen kalau teman-teman tahu. Pada saat itu aku masih semester 1 apa 2 ya. Nah, di sana aku diharapkan jadi seorang yang bisa berprestasi secara go internasional. Dan puncaknya 2018 aku semester 2 peralihan ke semester 3, aku ingat banget tuh kayak H plus berapa setelah hari raya, aku lolos program yang Kak Safira inisiasi, International Youth Summit 2018, dan itu cuma fully fundednya cuma 6 orang, dan aku pada saat itu terpilih ke Australia pada saat itu. Dan fun fact-nya teman-teman, aku pernah ikut program yang sama di tahun 2017, itu program Kak Safira juga ke Malaysia dan Singapura. Pada saat itu aku cuma sampai interview dan aku gagal di sana. 1 tahun setelahnya aku nggak mau lagi, aku nyoba lagi karena aku merasa penasaran aku bisa, dan akhirnya aku nyoba dan akhirnya aku lolos ke Australia. Coba bayangin kalau misalnya aku ternyata lolosnya di tahun pertama, aku cuma bisa nginjakan kaki di Singapura dan Malaysia. Tapi pada saat itu akhirnya Tuhan ngasih aku bahwa Haris, ini bukan waktu yang tepat untuk kamu lolos. Waktu yang tepat untuk kamu lolos adalah ketika kamu yakin bahwa ini adalah yang terbaik bagi kamu dengan mental kamu lebih baik. Dan akhirnya pada saat itu aku akhirnya kepilih ke benua yang belum pernah aku kunjungi sebelumnya, ke Australia. Dan pada saat itu aku juga berhasil dapetin 1 awards, Best Presentation International Youth Summit 2018. Itu jadi titik balik aku banget. Itu something that to be my turn point of all. Akhirnya aku ikut lomba-lomba international conferences, aku ikut model United Nations, aku ikut debate or something, dan akhirnya aku 2019 semester 3 aku kepilih menjadi salah satu representative Indonesia to empowering records and program dari ASEAN Foundation. Itu terpilih hanya 10 orang, dan aku adalah delegasi termuda pada saat itu. Usia aku saat itu masih 19 tahun. 19 tahun, dan pada saat itu aku dianugerah sebagai the honorable mention karena aku delegasi termuda di ASEAN pada saat itu. Ini aku menangkan beberapa kompetisi internasional juga. Dan puncaknya Mei 2020 aku akhirnya dianugerah sebagai second runner up atau juara 3 masa prestasi Universitas Gadjah Mada, dan ini prestasi tertinggi yang ditorehkan oleh Fakultas Kehutanan dalam sejarah pemilihan mahasiswa berprestasi, karena kehutanan belum pernah ada di 3 besar sebelumnya. Paling tinggi itu 10 besar, itu tahun 2005, which is 15 years ago. So this is the very first time that I break history for my own faculty. Tapi bukan itu poinnya. Poinnya itu it led me to speak in front of many people, dengan influencer juga, dengan Dr. Tirta. Aku juga pernah dengan para influencer Indonesia. Dan puncaknya aku juga ngerasa November kemarin aku mendapat opportunity untuk bisa berbicara dengan Bapak Mr. Nadiem Makarim sebagai pembicara untuk mewakili tentang pendidikan, education development di Universitas Negeri Yogyakarta November kemarin. Dan menurut aku pribadi teman-teman, dari semua journey aku tadi, something in common that I realized, yang pertama adalah determinasi. Aku sadar bahwa aku bukan hebat karena kemampuan, tapi yang buat aku hebat adalah determinasi aku yang kuat. It pushed me to go beyond my limits. It pushed me to go beyond my boundaries. Itu yang selalu aku pegang selama ini. Yang kedua ada hard work, kerja keras. Karena aku percaya orang yang kerja keras adalah orang yang akan mendapatkan hasil di kemudian hari. Dan aku sadar bahwa everything kayak requires efforts. So you need to know that efforts is really important. Dan terakhir pasti doa orang tua, karena aku selalu percaya ketika kalian ingin melakukan sesuatu, ketika kalian untuk meminta sesuatu, curilah hatinya Tuhan. Cara nyuri hati Tuhan bagaimana? Dengan cara meminta restu ke orang tua. Jadi aku selalu punya prinsip itu ketika aku ikut lomba atau aku ikut lomba apapun itu, aku selalu berusaha untuk mencuri hatinya Tuhan dengan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan juga meminta restu kepada orang tua. Everything itu aku selalu cerita, aku selalu telepon kalau misalnya aku mau lomba, kayak ini 5 menit lagi mau naik panggung nih, bla bla segala macam. I always talk to my parents, especially my mom. So itu juga penting banget, dan aku realize this is the 3 things yang buat aku bisa sampai ada di poin seperti ini. Gitu. Dan ini aku mau ngajak reflection sedikit aja teman-teman tentang percovidan duniawi yang saat ini benar-benar teman-teman ngerasa mungkin terasa kayak aku tidak terlalu produktif, aku melihat sosial media itu terlalu banyak orang-orang yang produktif seperti itu. Aku pengen teman-teman refleks sedikit, tarik nafas sedikit, bicara ke diri teman-teman sendiri, baca kalimat ini. Proses seleksi ini bagian dari perjuangan kehidupanku. Katakan pada diri kalian sendiri bahwa proses seleksi ini bagian dari perjuangan kehidupanku. Entah apapun itu seleksinya, aku percaya bahwa kehidupan ini pasti bakalan bicara tentang kompetisi. Dan aku selalu menanyakan ke diri aku sendiri, sudah sejauh mana aku berjuang, sudah sejauh mana aku memberikan yang terbaik. Aku tahu di luar sana banyak orang yang sama berjuangnya, bahkan lebih keras dari aku.
Tapi aku sadar bahwa hidup ini adalah kompetisinya dengan diri aku sendiri, dan sejatinya aku berkompetisi dengan jalan aku sendiri. Aku berjanji pada diri sendiri bahwa aku harus berusaha lebih agar Tuhan mendengarkan doa yang kulangitkan padanya. Dan yang terakhir, dan pada akhirnya aku percaya bahwa tidak ada hasil yang mengkhianati usaha, dan aku percaya bahwa apapun yang aku usahakan hasilnya adalah yang terbaik dari Tuhan. Dan aku tetap bangga pada diri aku sendiri atas apapun yang aku capai pada hari ini dan kemudian hari. Ini soal teman-teman katakan, ini sesi mindfulness, ini penting banget untuk teman-teman ngebangun self acceptance di dalam diri kalian, dalam diri kalian sendiri, dan aku sering banget melakukan ini dalam diri aku. Okay, I think that's all from my side. I'm really sorry mungkin taking so long for this. Teman-teman bisa sharing juga bareng aku, ada linknya aku atau di email aku atau di Instagram aku. Mungkin itu yang bisa aku sampaikan pada malam hari ini. Aku senang banget dan mungkin kita bisa sesi Q&A aja. I think that's all. Aku kembali lagi ke Ade dan aku stop sharing ya teman-teman sekalian. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Kak Haris. Yuk teman-teman kita berikan apresiasi dulu buat Kak Haris yang udah sharing pengalamannya yang luar biasa banget. Bikin merinding, bikin kita terinspirasi, dan bukan hanya bikin kita belajar tentang self-management tadi, tapi tadi itu ada banyak banget sesi motivasi yang bikin kita kayak di-charge lagi nih semangatnya buat terus semangat ke depannya. So, nggak perlu lama-lama lagi nih kayaknya karena udah ada teman-teman yang udah nggak sabar buat bertanya. Di samping kanan saya ini ada sosok yang jelita banget, udah on cam, ada Kak Pralihan Pertiwi yang ingin bertanya, mungkin langsung saja Kak di on mic. Oke, am I audible guys? Terdengar ya suaranya? Terdengar. Sure. Tapi kecil Kak. Oh, ya. Dikit kecil Kak, bisa didekatkan mungkin. Cek. Sudah jelas? Oke, I hope my voice is crystal clear. Oke, hai Kak Haris, selamat malam teman-teman juga. First of all, thank you so much buat insight-nya, benar-benar daging sih ya. Yang aku mau tanyain sih lebih ke ini sih Kak. Kan tadi Kak Haris lebih menekankan untuk being mindful dan knowing that this is not a competition gitu kan. Dan yang penting tuh jadi versi terbaik dari diri sendiri, bukan menjadi yang terbaik dari yang terbaik gitu kan ya Kak. Nah, yang aku ingin tanyakan itu, yang pertama adalah gimana sih cara Kak Haris itu tetap being grateful dan being mindful dan satisfied with yourself, tapi in the same time nggak terlena gitu loh, tetap bisa strive. Kadang tuh kalau misalnya kita udah nge-achieve goal satu tuh, waktu kita udah achieve tuh rasanya tuh kayak gue udah dapet nih, terus kayak what now, what should I do gitu kan. Nah, yang kedua mungkin singkat aja, dengan kesibukan kakak, dengan semua achievements kakak ini, aku mau tanya dong, are you happy with yourself? Karena itu sering ditanya sama teman-teman sekitar aku sih, kayak kalau udah ini tapi lo bahagia gak sih? Kalau versi kakak gimana nih? Aku penasaran banget, thank you. Oke, thank you banget ya Dea atas questionnya, really philosophical and I really love to answer the question. Yang pertama adalah tentang setelah misalnya kita belum benar setelah kita ketika kalian ingin melakukan sesuatu, you need to find the why yang tadi, the questions yang tadi. Kenapa aku masih tetap semangat untuk ikut kompetisi, aku semangat untuk ini, walaupun misalnya ternyata aku gagal, atau mungkin oke, aku udah dapat nih, kenapa aku masih push myself gitu, tapi juga memberi ruang untuk diri aku untuk berdamai dengan diri aku sendiri apabila aku tidak sesuai dengan target yang aku capai. Yang pertama, aku sadar bahwasanya the most important thing that I do adalah aku selalu sadar aku punya tujuan. Apapun itu aku selalu punya tujuan, dan itu jadi tujuan akhir aku. Contoh sederhananya, aku di perkuliahan aku pengen banget jadi mapres. Di mapres itu dari maba, itu tujuan aku dari mapres bahkan aku sejak semester 1 itu pengen banget jadi mapres. Dan itu yang buat aku selalu semangat. Aku gagal, aku coba lagi, dan sampai akhirnya pada titik aku ngerasa bahwasanya okay, there's something that I can give all for me, kayak gitu. Dan itu benar-benar something aku push myself beyond limits. Jadi ketika aku tahu bahwa aku pengen jadi mapres, dan pada saat itu aku ngerasa oh ini belum jadi mapres nih, berarti perjuangan aku masih belum selesai. Oke, misalnya aku lagi gagal, oh nggak apa-apa. Aku take break bentar, seminggu aku istirahat bentar, tapi akhir itu aku janji berdiri aku sendiri untuk bangkit lagi. Karena menurut aku kegagalan itu part of yourself, a part of your success story. Karena kalau kalian nggak punya kegagalan, you never know how you define the struggle is, something like that. Itu sih kalau dari aku pribadi. Kalau pertanyaan kedua adalah, are you happy? Am I happy with myself?
yes, I'm really happy with what I have got so far. Karena aku ngerasa bahwa pertama, I have a support family that always got my back. Dan everything what I do, everything that I happen to myself, I always believe that this is something that my moms, my dad, my family, my brother and sisters always there to support me no matter what. And the second one is I'm happy because I live myself not only for myself, I live myself to uplift and empower everyone out there. That's why I dedicate myself to Lensa Pendidikan Indonesia, my own foundation, yang alhamdulillah udah ada di 22 kota di Indonesia, with focus to education development. Karena aku ngerasa bahwasanya, aku dulu sadar ketika aku maba, aku ngerasa kayak kebahagiaan tuh sifatnya hanya sekedar materi. It's just about materi, it's just about certificate. Sadar kebahagiaan sejatinya itu adalah ketika your existence mean a lot for everyone that in your surroundings. That's actually yang kalau aku selalu apply in my whole life kayak gitu, dan I try to give my all for that tanpa tetap memperhatikan bahwasanya kamu punya kapabilitas untuk itu. Ketika kamu ngerasa kamu tidak siap, aku bisa menolak untuk hal itu. Makanya aku selalu bilang mementingkan kepentingan orang lain juga harus juga paham tentang kapabilitas kamu seperti apa. Jangan sampai ketika kita mementingkan kepentingan orang lain kita jadi people pleaser, itu juga nggak boleh. Kayak gitu. Jadi aku ngerasa kayak above them all, I'm really happy for what I have got so far dan for what I will do in the futures, and I'm looking forward to myself in the next years ahead. Gitu sih. Oke, thank you Kak Haris. Anyway, aku ada one last quick question aja dari scale 1 sampai 10. Menurut Kakak, seberapa setuju Kakak kalau misalnya kita being successful itu kita harus lonely? Karena sometimes orang mikir kayak being alone is a price we need to pay untuk ngedevelop diri sendiri. Dari skala 1 sampai 10. Berapa, Kak? Kalau aku pribadi sih being alone ya. It depends. Kalau skalanya I would say 5 karena 50-50. Karena aku pribadi bukan tipikal orang yang bisa alone or something. I need to have I have special friends. I have something that someone that look at me as seperti itu. Jadi aku ngerasa kayak no, alone is not my path. Tapi buat orang-orang yang merasa sendiri itu bahas satu hal yang ingin merasakan kesuksesan juga, bisa sukses sekarang sendiri juga nggak masalah. Everyone has their own opinion. Kayak mas kan sekarang women independent woman or something itu kan juga ini kan penting kan menurut aku pribadi. It depends on yourself sih sebenarnya. Sure. Gitu Thank sih you so much Kak Haris. That's all from me. Most welcome. Sukses ya. Terima kasih banyak Kak Tata dan juga Kak Haris atas jawabannya yang luar biasa. Kak Tata juga pertanyaannya keren-keren banget. Bikin kita kayak, oh iya ya bener ya, kepikiran ya kayak gitu. Oke, langsung aja ya kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin kita lihat dari yang paling atas dulu ya nih teman-teman. Ada Kak Nabila Haruna dari Sulawesi Barat. Halo Kak Nabila. Halo. Aku izin ini ya Mbak Ade sama Kak Haris buat off cam, soalnya sebenarnya aku lagi kurang fit tapi aku harus ikut coaching ini karena memang coachingnya luar biasa banget. Thank you Kak Haris. Boleh Kak, langsung aja. Oke, langsung ya. Kak Haris, aku mau nanya nih, soalnya kan tadi Kakak bilang bahwa kita cerita sama orang itu nggak apa-apa, apalagi kalau cerita sama diri sendiri. Nah, kalau misalnya ada masalah nih sama teman kita, anggaplah kita punya teman entah itu 5 orang misalnya, terus kita bermasalah sama 1 orang ini, terus kita cerita sama temennya kita satunya lagi, paham nggak sih? Jadi ada 1 teman kita dari circle tersebut yang kita ceritain, tapi dia sebenarnya juga tahu permasalahan itu dari teman kita yang satunya, paham nggak sih? Aku bingung nih ceritainnya, jelasnya apakah itu boleh? Kayak misalnya kita cerita entah itu permasalahan pribadinya kita sama si orang tersebut yang mungkin akan disampaikannya sama si teman kita itu agak berbeda atau gimana, atau mungkin dia bisa berperan sebagai yang mendamaikan. Nah, itu menurut Kakak apakah perlu kita cerita atau ya nggak usah, pendam sendiri aja, langsung aja sampein ke orangnya. Tapi ketika kita bermasalah kan biasanya kita malu ya, gengsi gitu ngomong langsung ke orangnya. Ya, you get my point Kak Haris? Ya, itu yang aku mau. Ketika itu tuh bisa nggak sih? Boleh nggak sih kita cerita? Okay.
Terima kasih ya Nabila atas pertanyaannya. Sebenarnya sederhana sih, ketika misalnya itu boleh nggak sih Kak? Itu boleh-boleh aja sih sebenarnya. Karena dalam pertemanan itu seharusnya pertemanan yang baik itu adalah pertemanan yang tidak menutupi apa-apa di belakang kamu. Bener nggak sih? Kalau sebenarnya teman-teman bedain ya circle sama pertemanan. Karena kalau circle itu ya udah orang-orang yang satu interest dengan kita, tapi bukan berarti orang yang bisa kita ceritakan apapun dengan dia. Kalau pertemanan atau bahkan persahabatan itu someone yang mungkin circle sangat kecil, mungkin 1 atau 2 orang. Dan kita cerita everything di sana. Kalau misalnya kamu ada masalah, terus kamu cerita ke teman sebelah kamu dan teman sebelah kamu paham dan sebagainya, sebenarnya teman kamu satu mediator kan. Tapi menurut aku pribadi, bukan menjadi suatu hal yang tepat ketika kamu menceritakannya malah akan menimbulkan konflik. Dan aku pasti tahu banget, kamu tahu banget, ini kalau gue nanya ngebelin konflik nggak ya? Pasti kalian pasti tahu. Jadi menurut aku pribadi, kalau misalnya itu menimbulkan konflik ya di end of the day, nggak usah, pendam aja. Ketika kalian, aku butuh teman cerita, aku butuh siapa? Kalian bisa cerita dengan orang-orang terdekat kalian, primer family kalian. Bisa your mother, mungkin kalau kalian close to your mother, you tell to her. Karena aku pribadi, kalau everything that happens to myself, aku bakalan tell to my moms because it's something that karena I'm really close with her, so menurut aku seperti itu. Kalau ditanya bisa atau tidak, ya boleh aja, tapi ingat efeknya. Ketika kita melakukan sesuatu, to think the effect ketika kita melakukannya. Seperti itu sih. Semoga menjawab ya, Nabila. Oke, terima kasih Makasih Kakak. Sama-sama. Gimana? Udah menjawab? Semoga ya, menjawab banget. Oke. Terima kasih banyak Kak Haris dan Kak Nabila atas pertanyaan dan jawabannya yang membuat kita ini kayak di reminderin lagi terkait bagaimana kita berkomunikasi dengan circle kita, dengan teman kita. Lanjut nih, kita ke pertanyaan selanjutnya. Kita lihat lagi siapa yang paling atas. Ada Kak Lala Pusparyani. Boleh nih cek sound dulu Kak Lala. Halo, selamat malam. Halo, Assalamualaikum. Selamat malam. Iya, waalaikumsalam. Iya, Kak Lala, boleh langsung dipaparkan pertanyaannya. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih Kak Rum udah jadi moderator, udah kasih kesempatan juga. Dan makasih juga kepada Kak Haris yang udah maparin materinya, benar-benar keren banget ya, menginspirasi kita semua. Jadi sebelumnya salam kenal Kak, aku Lala Pusparyani dari perwakilan Duta Inspirasi Provinsi Bengkulu. Jadi Kak Haris yang ingin ku tanyain ini Kak seputar kisah kakak yang kakak tuh banyak banget kan yang ngikutin kegiatan-kegiatan itu. Nah itu dari mana sih, mau tahu nih dari mana sih jiwa kompetisi Kak Haris tuh. Kemudian ada yang kakak bilang ketika kakak nggak dikasih kesempatan untuk sekali, terus kakak dikasih kesempatan yang kedua tapi itu lebih besar gitu kan. Nah ini gimana sih Kak ketika kita udah tahu passion kita udah tahu kemampuan kita, bahkan kita juga ada gitu kemampuan di sana untuk bisa goals gitu. Tapi ketika ternyata kita nggak dikasih nih gitu, kita udah usahanya, udah minta restu ke orang tua juga gitu, tapi emang belum rezeki kita, belum takdir kita. Itu gimana sih Kak, versi Kakak nih untuk mempertahankan semangat kompetisi kita, dan juga gimana kita mau percaya bahwa takdir Tuhan itu akan indah pada tepat dan waktu yang tepat gitu. Itu aja Kak, terima kasih. Oke Lala, terima kasih ya. Kalau pertanyaan pertama tentang kompetisi itu dari mana? Aku dari kecil sih, dari kecil banget, dari kelas. Aku tuh dari SD emang udah diikutin kompetisi, cause my father is really ambitious. Kalau teman-teman tahu, my dad is really ambitious. He never thought that second places itu menang. Selalu juara 2 tuh bukan juara kalau bagi dia. Gitu. Aku emang dari kecil itu memang diajarin banget kompetisi, dan dari kecil tuh bener-bener I push my father sih actually push me untuk bisa berkompetisi. Awal-awal memang berat sekali, social pressure banget, it was really stressful. Bahkan kalau teman-teman tahu dari Senin sampai Minggu tuh pokoknya ada kegiatan untuk anak kelas 3 SD. Bayangin kelas 3 SD tuh Senin sampai Minggu tuh nggak ada liburnya. Gitu. Jadi aku rasa kayak gitu. Tapi setelah itu aku ngerasa bahwa itu benefit aku sampai aku gede sekarang ini. Itu membentuk aku jadi pribadi yang lebih jadi sadar bahwa hidup ini memang kompetisi dan you need to understand that gitu loh. Dan thankfully to my dad, dia telah shape me to be who and what I am today right now. Dan I'm not regret for that. Terus pertanyaan kedua adalah kalau misalnya kita gagal dan sebagainya, gimana cara kita numbuhin semangat kompetisi lagi atau semangat untuk melakukan sesuatu lain? Aku selalu berpikir bahwasanya dulu aku memang selalu berpikir bahwa kenapa sih gagal, kenapa sih ini, aku selalu mempermasalahkan itu.
Tapi setelah aku ngerasa di kuliah ini, aku jadi sadar kalau, gila ya ternyata kegagalan tadi itu digantikan sama kegagalan yang luar biasa lagi. Dan itu kayak aku ngerasa kayak aku sering banget diketuk hatinya sama Tuhan. Wah gila nih. Awal kayak action kemarin aku sempat sedih. Kenapa sih nggak lolos segala macam. Ternyata Tuhan tuh ngasihnya Australia. Pada saat itu aku mikir, emang bener juga ya. Tapi pada saat itu aku masih denial aja kayak, ini kebetulan doang. Juga ada satu momen aku kayak, kok aku gagal ya. Tapi akhirnya aku digantikan dengan yang lain. Dan it was like, oke, aku sadar bahwa Tuhan bener-bener dia kan dengerin perkataannya. Tapi sabar dulu. Ketika kamu berhasil, oke, berarti ini belum waktunya aku sekarang. Kalaupun aku gagal, aku berarti ada yang lebih baik dari aku. Aku selalu berprinsip kalau aku gagal, pertama, ada orang yang lebih baik dari aku, usahaku kurang. Yang kedua, ada orang yang lebih baik, ada orang yang doanya lebih gencar dari aku. Akhir mungkin adalah ada orang yang persiapannya lebih matang, persiapan aku masih kurang. Aku selalu berpikir itu. Ketika aku gagal berarti, aku masih harus memberikan yang terbaik. Gitu. Kecewa pasti boleh. Kecewa boleh. Kita nggak boleh dibilang tidak meletakkan ruang untuk kekecewaan pada diri kita sendiri. Kita boleh untuk meletakkan kekecewaan itu pada diri kita, karena menurut aku kalian udah melakukan effort luar biasa. Ketika kalian tidak mencapai apa yang kalian inginkan, kecewa itu wajar, itu manusiawi. Tapi jadi ke diri sendiri bahwasanya kecewa boleh, aku mau rehat dulu 3 hari atau seminggu, aku mau istirahat dulu. Tapi setelah itu aku janji diri aku sendiri untuk bangkit dan find another opportunities lagi. Aku gitu sih kalau dari aku, Lala. Semua menjawab ya. Baik, terima kasih Kak Haris. Bagaimana Kak Lala? Ya, udah terbantu banget. Makasih Kak. Sama-sama. Oke, terima kasih banyak Kak Lala. Terima kasih juga Kak Haris atas jawabannya yang luar biasa. Kita benar-benar seperti apa yang dikatakan oleh Kak Haris, kita ini benar-benar interaktif ya, berdiskusi, sehingga ini kita masih punya banyak waktu juga nih buat bertanya. Makanya yang mau bertanya boleh raise-kan ya. Lanjut dulu ke penanya yang sepertinya satu asal daerah dari Kak Haris. Ada dari Riau, ada Kak Sarah Permatasari. Boleh Kak Sarah, selamat malam. Oke, selamat malam. Oke, boleh Kak Sarah langsung memaparkan pertanyaannya. Oke, terima kasih Kak Ade untuk kesempatannya. Perkenalkan, aku Sarah Permatasari dari Riau. Sebelumnya mau tanya dulu nih Kak, Haris dari Riau mana nih Kak? Aku dari Duri. Tahu Duri nggak? Oh iya, dekat Pekanbaru ya. Oke. Terima kasih Kak, aku sangat-sangat termotivasi dengan cerita kakak sepanjang tadi presentasi, meskipun aku agak telat ya, tapi di akhir-akhir aja aku udah nemuin main poinnya dari setiap apa yang kakak jelasin. Aku mau tanya ini sih Kak, sebenarnya lebih ke yang aku alami secara individualku sendiri. Problemnya adalah ketika kita udah sekarang semester tua nih Kak, semester tua, terus kita masih punya jiwa kompetitif. Nah, kira-kira menurut kakak pernah nggak ngalamin hal yang seperti itu dan sempat bertanya sama diri sendiri, kok aku masih kompetitif nih, soalnya aku udah semester tua, harusnya aku fokus sama yang namanya kayak skripsi atau apa gitu. Nah, pernah kakak nggak mengalami kayak gitu, apalagi kakak juga jiwanya perantau ya Kak, sama kayak aku dari Riau tapi aku merantau ke Malang kayak gitu. Pernah nggak ngalamin yang seperti itu, dan bagaimana kakak mempertahankan jiwa kompetitif itu gitu loh, di tengah-tengah kita harus mikirin yang namanya kita merantau, harus udah punya visi yang ini, dan lain sebagainya kayak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, mengenai ini sih Kak, soft skill tentang speak dan juga writing English sih sebenarnya, karena kan aku sebenarnya belum di Riau itu kan waktu dari SMA tuh nggak pernah kursus, kemudian tiba-tiba sekarang punya cita-cita pengen lanjut S2, pengen lanjut kerja, rasanya pengen banget nih pintar bahasa Inggris. Nah, gimana kakak mendapatkan itu semua? Apakah ketika udah tiba di Jogja atau sebelum kakak ke Jogja gitu? Itu sih Kak. Terima kasih. Oke. Pertanyaan pertama tadi tentang, terima kasih ya Sarah pertanyaannya. Pertanyaan pertama tadi tentang bagaimana sih mahasiswa tingkat akhir ya, kita tuh punya jiwa kompetitif, salah nggak ya, atau gimana sih caranya? Sebenarnya nggak ada yang salah sama jiwa kompetitif teman-teman sekalian. Karena menurut aku pribadi, ketika kalian punya jiwa kompetitif, kalian punya jiwa ambitious, itu kalian berarti tahu apa tujuan dalam hidup kalian. Kompetitif itu nggak relate to any kinds of gender, any kind of ages. Karena menurut aku, ya siapa aja bisa untuk bersikap kompetitif dan ambitious dalam hal yang baik ya, kayak gitu. Kalau teman-teman masih tingkat akhir, aku pas tingkat akhir pun juga masih aktif mengikuti perlombaan, aku juga aktif juga ikut ini, cuman
di tingkat akhir tuh aku lebih mengubah prioritas aku dari kompetisi ke magang karena aku sadar kebutuhan magang itu penting untuk ngebantu kita di dunia pekerjaan gitu. Kecuali teman-teman pengen jadi dosen, memang dunia kompetisi itu adalah ranahnya dosen seperti itu. Tapi kalau teman-teman ingin bekerja di korporat, teman-teman ingin bekerja di industries, teman-teman harus butuh kemampuan magang karena magang itu memang dibutuhkan dan itu tidak bisa ditampilkan gitu. Kalau dari aku nggak masalah kalau mahasiswa tingkat akhir ini karena menurut aku tergantung gimana kalian membagi waktu aja sih sebenarnya. Karena itu penting. Kalian tahu skripsi itu penting diselesaikan dan lain sebagainya. Terus yang kedua tentang kemampuan bahasa Inggris. As I said before, I mentioned earlier, my father is really ambitious dan dia tuh benar-benar nge-push aku belajar. Aku started my English course itu ever since I was in elementary student. Aku belajar bahasa Inggris dari kelas 3 SD. Dari kelas 3 aku les sampai SMA aku masih les bahasa Inggris. Dan bahkan aku SMA tuh sekalian les bahasa Jerman. Aku juga ngambil kelas Jerman juga, tapi karena udah lama nggak dipelajari, jadi aku nggak terlalu fasih. So ya memang karena as I say before, my parents really something that someone yang benar-benar kayak education is the most priorities of them all. Jadi aku benar belajar bahasa Inggris dari kelas 3 SD. Tapi mulai bisa bahasa Inggris banget itu kelas SMP. SMP aku mulai ikut lomba-lomba debate, SMA aku ikut debate dan sebagainya, itu ngebantu aku banget. Cara supaya bisa bahasa Inggris, pertama, find the environment yang bisa kalian ngomong bahasa Inggris. Kalau kalian nggak bisa bahasa Inggris, sebenarnya bicara tentang practice, teman-teman. Ini memang klise, ini sangat klise, tapi banyak orang ketika kita ngomong bahasa Inggris, sederhananya ketika ngomong dengan lingkungan kita, dengan teman kita, mereka nggak siap dengan itu, mereka akan ngatain bahwa gimana sih lo kok so Inggris dan lain sebagainya. Pas sebenarnya itu salah satu bentuk mindset yang salah gitu. Nah yang kedua adalah kalian bisa lakukan dari hobi kalian. Kalau aku hobinya suka nonton TED Talk ya teman-teman. Kalau teman-teman tahu TED Talk, itu salah satu yang bisa ngebantu kalian banget. Aku sangat saran kalian untuk nonton TED Talk, untuk ngelatih listening juga, ngelatih public speaking juga, ngelatih kemampuan berbicara publik dengan bahasa Inggris. Itu nonton TED Talk. Aku sangat rekomendasikan teman-teman untuk nonton TED Talk. Terus juga aku suka aku juga aku juga di UGM itu interaksi juga dengan teman-teman aku dari luar. Aku juga ikut project buddies-nya juga, aku sering sharing sama mereka juga, dan aku juga punya teman-teman dari luar Indonesia kayak di ASEAN, teman-teman aku dari US juga, dan aku sering, kadang aku pernah ngadain Zoom-an juga sama mereka, dia talk everything gitu, dan aku rasa sih itu sih, supaya kalian bisa bahasa Inggris. Kalau memang kalian ngerasa aku bahasa Inggrisnya masih sangat-sangat kurang, belajarlah dulu dari menghafal kata kerja, kata-kata yang memang kalian harus hafal. Gitu. Karena aku belajarnya memang kelas dari 3 SD itu aku belajar dulu di les aku tuh diajarin ngafalin kata kerja terus-terusan. Dan itu ngebantu aku banget. Gitu sih Sarah, semuanya membantu menjawab ya. Oke Kak, terima kasih banyak Kak. Sama-sama. Baik, terima kasih Kak Sarah, sepertinya sudah terjawab ya untuk pertanyaannya. Wah, makin antusias nih, makin malam makin antusias. Dari Riau kita beralih dulu ke provinsi sebelah, ada dari Sumatera Utara, Kak Tri. Selamat malam Kak Tri. Selamat malam Kak, suara saya terdengar jelas Kak? Terdengar dengan jelas, boleh Kak, mangga. Ya, baik, terima kasih sebelumnya atas kesempatannya. Perkenalkan saya Trais Bakal-Galuku dari Provinsi Sumatera Utara. Pertanyaan saya ini lebih ke pengalaman juga sih Kak. Jadi saya sebenarnya bersama dengan kakak orang yang ambisius banget dari kelas 3 SD itu sering banget ikut kayak lomba cerdas cermat dan bahkan sering ya intinya ambis dari kecil sejak dini sampai sekarang malah itu menurut saya ambisius itu lebih ke kurang puas Kak. Jadi misalnya nih saya menang lomba itu juara 2, juara 3 dan menurut saya itu bukan juara yang sesungguhnya saya harapkan, dan sedangkan teman-teman saya bilang itu kamu kurang bersyukur banget gitu. Nah saya sadar itu memang gak baik karena ya sudah sampai di situ kan harusnya kita syukuri, tapi namun ya karena jiwa ambisiusnya terlalu tinggi itu malah ya kecewa malah kita karena cuma sampai juara 2, juara 3 karena goalsnya dari awal itu pas daftar lomba atau gimana itu harus menang dan harus dapat juara dan sebagainya. Itu pertanyaan pertama, bagaimana agar tetap bersyukur gitu walaupun tidak sesuai gitu yang kita harapkan, karena beberapa orang bilang nanti kalau terlalu ambisius hal-hal yang seharusnya kamu syukuri itu kamu agak biasa aja gitu. Untuk pertanyaan pertama itu Kak. Pertanyaan kedua, saya melihat kakak itu percaya dirinya sangat tinggi banget dan itu yang sebagian besar orang
kurang percaya diri ketika mengikuti satu hal. Misalnya saya mengikuti pertukaran mahasiswa ke luar negeri dan sebagainya, tapi saya merasa bahwa diri saya itu belum mampu gitu, kayak ya belum ada persiapan, dan juga saya melihat bahwa akan ada banyak saingan dan akan ada orang-orang yang lebih hebat, dan itu akan memundurkan niat saya untuk mengikutinya. Jadi pertanyaan kedua itu bagaimana gitu Kak membentuk kepercayaan diri yang benar-benar mantap gitu untuk mengikuti satu hal. Demikian pertanyaannya. Oke, baik. Terima kasih ya Tri atas pertanyaannya. Pertanyaan pertama tentang ambisius tadi ya teman-teman. Sebenarnya gini. Memandang ambisius itu adalah ambisius yang positif. Karena kalau ambisius yang negatif itu pertama mental health kalian bakalan sangat-sangat tidak baik. Kayak ngerasa aku kok bisa juara 3 ya, kayaknya aku kurang nih, aku pinginnya juara 1. Tapi jangan sampai itu jadi hal yang membuat kalian lupa bahwasanya ada takdir yang bermain selain dari usaha. Nggak bisa dipungkiri. Ketika kita bicara tentang takdir yang mengikuti dan menyertakannya di belakang. Jadi misalnya ternyata aku udah ngasih yang terbaik nih, I give it my all, dan ternyata nggak sesuai dengan hasil yang kita inginkan, oke, kita reflect ke diri kita, evaluasi. Rasa puasnya tuh dilarikan ke rasa evaluasinya. Jangan ngerasa rasa tidak puasnya malah justru kayak membuat kita jadi tidak bersyukur dengan apa yang kita dapatkan. Justru dengan rasa tidak puas tadi jadi kita leveling evaluasi diri. Oh, gue masih juara 3 nih. Tandanya gue belum bisa sampai pada titik yang gue rasa di poin yang gue pinginin gitu loh. Akhirnya gue coba untuk belajar untuk evaluasi. Kurangnya di mana nih, kurangnya di mana. Justru itu yang bagus. Ambisius yang salah itu ketika kok gue juara 3 sih, kok dia juara 1 sih, kok gini gitu. Mempersalahkan suatu hal, itu salah. Pertama, nggak baik untuk mental health kalian, nggak baik untuk teman-teman kalian gitu, nggak baik untuk orang-orang di sekitar kalian gitu. Ya menurut aku ambisius yang positif kayak gitu. Karena aku juga pernah di posisi seperti itu, Tri. Aku juga pernah kayak, gue cuma juara ini. Tapi sekarang tambah lama aku jadi lebih ke, kayak bukan juara 1 nih. Oke, evaluasi nih, ini apa yang kurang. Oh, dia tadi yang juara 1. Aku lebih kayak gitu. Kayak gitu. Terus pertanyaan kedua, tadi apa ya, aku lupa. Tadi tentang apa sih, aku lupa. Membentuk kepercayaan diri, Kak. Confidence ya, to make a confidence. Untuk membuat, to form your confidence level, itu the most important thing sebenarnya. Aku tekanin teman-teman, it's okay kalau kalian merasa bahwa kalian tuh tidak, kayak misalnya kalian lomba atau ikut kompetisi kayak, gila ya orang ini lebih hebat dari aku, orang ini lebih ini dan itu nggak masalah. Itu tandanya kalian benar menyangka bahwa kalian tuh tidak menganggap bahwa kalian tuh superior. Itu menjadi salah ketika kalian menganggap kalian superior, gue paling hebat dan lain sebagainya. Justru dengan kalian menganggap seperti itu, kalian jadi merasa bahwa oke, nggak apa-apa. Terus yang kedua, ketika kalian punya perasaan seperti itu, oke, tandanya ini gue masih kurang nih, kurangnya di mana? Ya udah dipahami lagi, kurangnya misalnya kurangnya di A, B, C, dan D. Itu di list terus kalian pelajari. Aku ya teman-teman, setiap ikut kompetisi, apapun kompetisinya, aku pasti matain lawan. Gitu. Aku pernah ikut duta juga, aku pernah ikut duta bahasa, aku pernah juga ikut lomba-lomba lain, aku mapres atau kompetisi kan, aku petain kompetitor aku. Kekurangan kompetitor aku yang aku rasa berat itu apa, kelebihannya apa. Aku akan petakan kemampuannya. Aku akan petain kompetisinya. Saking ambisiusnya aku akan list kompetisi ini, kekurangan mereka apa, kelebihan mereka apa. Itu yang penting. Nah, jadi dari sana aku jadi, ini ya mereka punya kekurangan kok. Jadi bisa ngebangun confident levels aku. Aku bisa curi nilai di sini nih. Aku bisa curi nilai di sini. Kayak gitu. Misalnya sederhana nih, yang paling sederhana banget. Kan kalau aku tuh bukan tipikal orang yang suka sebenarnya dunia. Aku bukan nggak suka sih, cuman kayak aku ngerasa kayak udah cukup gitu di dunia pageants, duta sebenarnya. Dan duta yang pernah aku ikut itu duta bahasa. Aku pernah ikut duta bahasa Sumatera Barat. Pada saat itu aku memetakan lawannya itu sederhananya seperti ini sih teman-teman, kayak aku tuh ngerasa bahwa kekurangan aku kurang tinggi badan. I was just like 164 cm, dibanding teman-teman aku yang lain tuh bisa sampai 170 dan lain sebagainya. Aku tahu nih kekurangan aku di tinggi badan, dan aku kalau berdiri itu pasti akan sangat-sangat tenggelam dibanding yang lain. What make me stand out is my intellectuality. Aku kan fokus pada intellectuality aku. Akan fokus pada ternyata orang tuh kekurangannya di bahasa Inggrisnya, orang kekurangan mereka tuh di public speaking. Aku akan mencuri nilai di sana. Dan sejauh ini so far, alhamdulillah itu yang ngebantu aku selalu di duta-dutaan. Aku tuh alhamdulillah nggak bawa gelar di duta-duta itu. Kenapa? Bukan karena aku hebat, tapi karena aku bisa metain lawan. Aku tahu opportunities yang aku ambil itu seperti apa.
gitu. Jadi menurut aku ketika kita kompetisi kita bisa analisis lawan juga. Atau misalnya ketika kita ngerasa bahwa gue belum siap nih lain sebagainya, nggak apa-apa. Kita nggak akan pernah tahu hasilnya di kemudian hari kalau kita nggak pernah nyoba kan. We never know the result until it's done. So make it done. Gitu sih kalau dari aku. Semua jawab ya, Tri. Terima kasih banyak Kak Haris. Kurang lebih ya, kita harus menyeimbangkan terkait apresiasi dan evaluasi agar ada yang namanya ambisius yang positif dalam diri kita. It's okay untuk terus merefleksi kekurangan kita agar kita bisa terus berbenah. Jangan lupa untuk list kekurangan, analisis SWOT lawan kalau misalnya kita mau berkompetisi nih. Bagaimana? Saya kembalikan kepada Kak Tri ya tadi ya? Iya, Kak, ya. Iya. Sudah menjawab ya Kak Tri? Sangat mudah menjawab, Kak. Terima kasih banyak, Kak Haris. Baik, terima kasih Kak Tri. Oke, masih ada yang masih ingin bertanya nih Kak. Kita berikan kesempatan dulu ya Kak. Ada sepasang dari Bali nih, mantap banget Kak Kadek dan Kak Meira. Boleh dari Kak Kadek dulu ya. Kak Aldo. Ya, oke, terima kasih. Ya, terima kasih kesempatannya Kak. Selamat malam semuanya. Terima kasih juga kepada Kak Haris yang benar-benar sangat menginspirasi dan memberikan incredible story kepada kita. Perkenalkan, nama saya Kali Aldo Perkayasa dari Provinsi Bali. Pertanyaannya Kak, apa sih kendala yang Kakak alami ketika menjalani self-management dan bagaimana cara menghadapi kendala tersebut? Terima kasih. Oke, Kadek. Kendala dalam ngaji self management tuh lebih ke persistensinya aja sih, kayak persisten nggak sih ngejalaninnya, karena capek juga nggak sih kalau kita hidup terlalu organized dengan baik. Pasti, karena teman-teman aku pasti nanya kan, capek nggak sih hidupnya tuh selalu diatur gitu? Capek pasti, karena kita benar-benar harus tahu apa yang kita lakukan lain sebagainya. Tapi at the end of the day itu juga yang buat kita akan stand out dibanding yang lain. Mungkin persistensinya itu menjadi satu kendala, tapi menurut aku persistensi ini adalah satu hal yang bisa kita kita overcome dengan banyak cara. Salah satunya adalah dengan kita tahu end goals kita akan seperti apa, dan take a break and take space sebentar kalau memang merasa capek dan lain sebagainya. Gitu sih kalau dari aku sih, Kadek. Semua menjawab ya. Baik, terima kasih Kak Haris. Semoga menjawab ya Kak Aldo. Menjawab insya Allah. Ya, terima kasih banyak. Emang jawaban dari Kak Haris langsung to the point banget, jadi nggak mungkin nggak menjawab nih kayaknya untuk teman-teman duta yang lain. Langsung aja kepada pasangan Kak Aldo nih, couple goals nih katanya. Soalnya sama-sama selalu semangat kalau di setiap coaching. Boleh, silakan Kak Meira. Kak Meira, suaranya belum terdengar. Apa di saya aja ya? Ya, sudah terdengar, Kak? Oke, sudah terdengar. Oke, mungkin tadi ada kendala di headset. Oke, jadi terima kasih atas kesempatannya. Segala sharing session kali ini dari Kak Haris sangat luar biasa sekali. Satu hal pertanyaan yang ingin Mera sampaikan terkait dengan perfeksionis. Jadi menurut Kakak, kalau misalnya ada orang yang perfeksionis, apakah itu salah atau itu memang akan benar, atau boleh nggak sih kita misalnya meletakkan perfeksionis ataupun ambisius yang sangat tinggi ketika kita ingin mencapai sesuatu? Itu aja. Terima kasih atas pertanyaannya. Teman-teman, klarifikasi aja sedikit for your clarification. Kalau misalnya walaupun aku organize dan sebagainya, tapi aku nggak perfeksionis ke orangnya. Kalau aku pribadi. Tapi teman-teman, pertanyaan adalah perfeksionis itu salah atau benar? Nggak bisa dijawab salah dan juga nggak bisa dijawab benar. It depends on yourself. Karena gini, orang-orang yang memang sudah terbiasa dengan hidupnya yang perfeksionis, dia bakalan tetap stick with that. Ketika dia mengganti karakter menjadi orang-orang yang tidak perfeksionis, itu bakalan mengkacaukan apa yang menjadi karakter yang dibangunnya. Menurut aku, just being you aja menurut aku pribadi. Karena apa? Karena orang itu punya caranya masing-masing. Cara yang aku lakukan itu belum tentu tepat sama teman-teman dengan cara yang teman-teman lakukan. Gitu. Dan setiap orang punya caranya masing-masing. Makanya aku bilang everyone has their own path, everyone has their own journey sebenarnya, dan berkompetisi dan lain sebagainya. Kayak itu, sederhana itu sebenarnya at the end of the day. Tapi yang perlu ditekankan di sini adalah jangan sampai perfeksionis ini jadi mental disorder, teman-teman. Kalau teman-teman baca, ada salah satu mental disorder yang itu namanya perfeksionis, aku lupa, aku pernah baca, itu bakalan ganggu mental health, teman-teman. Jangan sampai, kalau teman-teman over perfeksionis dan itu mengganggu mental kalian, coba reflect lagi. Tarik nafas sedikit, take a space bentar. Apa ini yang salah dari gue pribadi? Karena bahaya juga kalau terlalu perfeksionis juga.
Bukan berarti aku nge-encourage teman-teman untuk tidak perfeksionis. Tapi ini, sesuaikan dengan porsinya. Karena bukankah hal yang sesuatu yang berlebihan itu nggak baik kan? Whatever itu, kelebihan atau bahkan kekurangan. Nah, aku bilang sama teman-teman sekalian, profesional itu yang baik ketika teman-teman tahu menempatkan posisi dan tempat dan waktunya dengan baik. Kalau itu menjadi hal yang mengganggu mental health kalian, you need to question yourself. You need to take a space bentar untuk itu. Gitu sih Mira, semua menjawab ya? Terima kasih banyak Kak sudah menjawab. Sama-sama. Baik, terima kasih banyak Kak Mira. Senyum cerianya menutup pertanyaan kita pada malam hari ini. Aku senang banget nih karena teman-teman Duta Inspirasi pada semangat banget buat bertanya, karena pemateri kita juga luar biasa banget pada malam hari ini. Oke, sebelum kita menutup sesi nih Kak Haris, setelah sudah sharing begitu banyak hal, ada banyak quotes yang bisa kita petik juga dari yang disampaikan sepatah dua kata, closing statement untuk teman-teman Duta pada malam hari ini. Oke, aku cuma ngimbau teman-teman Duta semua, kalian itu Duta Inspirasi dan you need to be inspiration for many people out there. Paling penting itu jaga eksistensi sosial media teman-teman, karena itu penting banget, karena kalian akan look up dengan teman-teman surrounding sekalian, gimana kalian utilize sosial media dengan baik. At least ketika orang lihat profile Instagram kalian, ada poin atau value yang diambil oleh orang lain. Jangan sampai ketika orang ngeliat profile Instagram kalian yang dilihat tuh cuman, mohon maaf, all about selfies, foto, dan lain sebagainya. Atau misalnya buat foto tapi captionnya no caption or something gitu. You are the ambassador of people. Dan kalian harus tahu itu. Dan kalian harus need to influence people. Nggak harus dengan followers yang banyak, teman-teman. Untuk menjadi orang yang menginspirasi itu nggak harus dengan followers yang banyak. Karena menurut aku pribadi, kalau misalnya kalian punya followers cuma 100 dari 100 itu yang keinspirasi kalian ada 1 atau 2, itu juga inspiration. Dan terakhir aku mau ngimbau teman-teman semua, hidup ini kompetisi, tapi ingat jangan berkompetisi. Jangan pernah membandingkan diri kalian dengan orang lain, karena kalian punya journey kalian masing-masing. Jangan pernah ngukur kaki kalian dengan ukuran sepatunya orang lain, karena itu akan berbeda. Gunakan sepatu kalian untuk berkompetisi di jalan dan track kalian masing-masing. So use your own shoes for fighting for your own race. Mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Lebih dan kurang aku mohon maaf. Semoga sharing sama teman-teman semuanya. Terima kasih juga kepada Ade udah moderator malam ini. Mungkin I think that's all from my set sih Ade. Terima kasih ya, mohon maaf juga ada salah kata. Baik, terima kasih, dengan senang hati Kak Haris memoderatori ya narasumber yang luar biasa banget. Iya, dan selain itu Kak, kami dari Duta Inspirasi benar-benar terinspirasi nih. Walaupun kami Duta Inspirasi, tapi saya rasa kami sangat terinspirasi dari seluruh achievement-nya Kak Haris. Untuk itu kami mau memberikan apresiasi yang luar biasa atas segala yang telah dilalui. Kami yakin itu pasti berat dan gak mudah. Terima kasih sudah menjadi orang yang menginspirasi. Terima kasih atas segala pencapaian. Terima kasih atas segala semangat dan juga tips-tips yang telah diberikan kepada kami pada malam hari ini. Dan sedikit menyimpulkan ya teman-teman, tadi di awal juga Kak Haris telah menyampaikan bahwa kita harus selalu memiliki goal, start with goal, dan selalu membuat perencanaan, make a plan, agar kita bisa menggapai goals kita dengan perencanaan yang tepat, teman-teman. Ada satu hal juga yang sangat menarik, hidup ini adalah kompetisi, tapi kompetisinya adalah kompetisi dengan diri sendiri. Untuk itu yang harus kita kalahkan adalah diri kita sendiri. Yuk kita tetap bisa untuk jadi produktif, tapi jangan mengikuti standar produktif orang lain, karena kita memiliki kapabilitas dan juga kemampuan diri kita masing-masing. Dan terakhir, last but not least, jangan lupa untuk selalu memberikan afirmasi positif kepada diri kita sendiri. Jangan hanya bisa untuk memanajemen atau jangan selalu memanajemen orang lain, tapi kita juga harus pinter-pinter nih memanajemen diri kita sendiri. Sepertinya cukup untuk malam hari ini. Terima kasih banyak Kak Haris, terima kasih banyak untuk teman-teman Duta Inspirasi yang sudah bertanya antusias. Jangan lupa nanti summary-nya di tag ya di Instagram-nya Kak Haris, sudah aku kirim di chat di bawah, dan boleh juga nih Kak Haris kalau mau follow back kita, teman-teman Duta Inspirasi paling udah pada follow semua di Instagram. Thank you Kak Haris. Ya, sekian dari aku teman-teman, mohon maaf. Aku selaku moderator yang mungkin masih banyak banget kurang pada malam hari ini. Kita terus sama-sama belajar. Terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kurang dan salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mari kita tutup dengan sesi foto yang akan dipimpin oleh Kak Ebony.